Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat sukses kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saat ini kami mengundang seluruh jemaat menghadiri perayaan Rabu Abu pada tanggal 22 Februari 2023. Kami melaksanakan sebagai berikut. Setelah khotbah, maka diundang jemaat satu persatu maju ke depan dan disematkan di dahinya salib. Dan ketika memasang salib itu diucapkan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ungkapan yang lain dikatakan, kamu berasal dari abu dan kembali kepada abu. Kamu berasal dari abu dan kembali kepada abu. Kenapa harus di dahi? Dahi adalah lambang pemilikan Kristus. Kalau manusia ini adalah milik Kristus, berasal dari Allah dan diselamatkan oleh Kristus di atas kayu salib lewat pengorbanannya, maka manusia itu diselamatkan, hutang dosa manusia itu dibayar. Abu adalah dari daun palma yang 1 tahun yang lalu waktu Minggu Palmarum, daun palma itu didoakan oleh pendeta dan disematkan oleh pendeta. Setelah dibakar, disematkan di dahinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih, terima kasih untuk saat ini kami dapat merayakan Rabu Abu, 40 hari sebelum Prapaskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Terima kasih kalau juga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami juga diingatkan kami berasal dari abu dan kembali kepada abu. Dan terima kasih kami juga diingatkan bertobat dan percaya kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang berasal dari Allah yang menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi, memberkati, memberikan hikmat kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati seluruh umat yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka memahami firman dan dapat melakukan firman seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah. Amin. Matius 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dan dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepadanya. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi berkata, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah ini adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat artinya berputar 180 derajat Celcius. Adanya perubahan dari yang jahat kepada yang baik, dari yang malas kepada yang rajin, dari yang bodoh kepada yang pintar. Adanya perubahan kepada hal-hal yang lebih positif, adanya perubahan kepada hal-hal yang baik. Dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai ayat 18 berbicara tentang 3 hal penting. Pertama, ayat 1 sampai ayat 14 berbicara tentang hal memberi. Ayat 5 sampai ayat 6 tentang berdoa, dan ayat 16 sampai 18 berbicara tentang hal berpuasa, tentang hal memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teladan kita memberi adalah Tuhan Yesus Kristus. Memberi, Yesus Kristus memberi tidak asal-asal, tetapi Yesus memberi yang terbaik. Dirinya sendiri menjadi korban penebusan dosa kepada manusia. Dirinya sendiri menjadi garansi keselamatan kepada manusia. Dia mati di atas bukit Kalpari, dan dia disalibkan, dan dia dikubur, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah dalam Masya Rabu Abu ini kita memperingati 40 hari sebelum masa Prapaskah. Dan dalam hal memberi itu juga diingatkan manusia tidak seperti orang Farisi yang suka memberi supaya dipuji-puji orang dan memberi kepada yang selevel dia, tetapi memberi yang terbaik, memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas, memberi dengan happy, memberi dengan yang terbaik. Dan apa yang diberikan tangan kanan tidak perlu diketahui tangan kiri, dan tidak perlu pamer kepada orang lain supaya dipuji. Walaupun manusia tidak memuji, tapi ketika Allah melihat itu, maka Allah memberikan yang terbaik, bukan supaya, tetapi Allah sudah memberikan yang terbaik, termasuk tubuhmu, kebutuhanmu, kehidupanmu, dan masa depanmu. Nah, ayat 5 sampai ayat 6 berbicara tentang hal berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, orang Farisi suka berdoa di pinggir jalan, di tikungan, di tempat-tempat keramaian, supaya mereka dipuji orang, dipuji keagamaannya baik, imannya bertumbuh. Padahal sebenarnya berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah berdoa secara khusyuk, berdoa secara tulus. Bahkan Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintumu, dan berdoalah di sana setulus hati, berbicara kepada Bapa, sama seperti anak berbicara kepada orang tuanya. Ada ketekunan, ada ketulusan, dan ada keyakinan kalau Bapa mendengar dan memberi yang terbaik kepada anaknya, bahkan lebih karena orang tua tahu yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikianlah Allah tahu terbaik apa yang terbaik kepada manusia, kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Dalam hal itu berdoalah. Berdoa itu adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Manusia berbicara, Allah mendengar, Allah memproses, dan Allah memberi yang terbaik, lebih dari yang dipikirkan, lebih dari yang didoakan. Dan Tuhan juga mengajarkan berdoa. Dia punya tempat Yesus berdoa adalah di Taman Getsemani. Yesus berdoa, dan dia juga mengajak murid-muridnya berdoa, tidak hanya di Getsemani, di gereja, di bait Allah, di tepi pantai, di kapal, dimanapun Yesus berdoa. Dalam hal ini kita diingatkan dimanapun kita berada, kita berdoa. Semua sejauh doa, di mana kita memanggil Yesus, di situ Yesus ada. Dan oleh karena itu tetaplah berdoa. Ayat 16 sampai ayat 18 tentang berpuasa. Puasa itu adalah keteladanan Yesus. Yesus sebelum memulai pelayanannya di padang gurun, dia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dalam ketulusannya,
dia dicobai oleh iblis dengan pencobaan 3 hal. Jadikanlah batu ini menjadi roti, jatuhkanlah dirimu dari hubungan malaikat menatang engkau, sembahlah aku maka semua yang terindah akan kuberikan kepadamu. Tetapi dengan ketulusan hati dan bersandar kepada Allah, maka Yesus melawan iblis dengan firman, manusia hidup bukan dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan engkau mencobai Allah, dan hanya Allah saja yang disembah. Dalam hal itu ketika iblis kalah dan pergi, malaikat-malaikat di sorga melayani Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu, ketika iblis takluk maka Allah berperan lewat malaikat dan lewat roh. Dasar Alkitab Rabu-Abu ini adalah pertama Kejadian 3 ayat 19, kamu berasal dari abu dan kembali kepada abu. Yang kedua adalah Ester 4 ayat 1, maka berkabunglah Mordekai setelah mendengar perintah raja menghukum membunuh bangsa Israel. Ayub 42 ayat 6, Ayub bertobat dengan memakai kain kabung dan abu. Daniel 9 ayat 3, Daniel berpuasa mengenakan kain kabung dan abu. Dan Matius 4 ayat 1-11, Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita merespon Rabu-Abu ini? Pertama, kita sudah mengoleskan abu berbentuk salib di dahi dan di kening kita. Ada lambang kepemilikan hidup kita adalah Allah, di mana hidup kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka selama hidup kita ini yang diizinkan oleh Tuhan, lakukanlah kebaikan-kebaikan, patuhilah firman Tuhan, taatilah firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan, suka memberi, suka berdoa, dan suka berpuasa. Nah, kita 40 hari ini sekali seminggu akan melakukan puasa. Yang kita pahami di gereja Metodis adalah sekali seminggu, caranya hari Jumat, tetapi setelah selesai makan malam hari Kamis, maka Anda sudah berpuasa, lanjut pagi, siang, sore Jumat berdoa dan buka puasa. Sekali lagi, Kamis setelah makan malam sudah mulai puasa sampai Jumat makan sore. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika berpuasa lakukanlah berbagai kebaikan, membaca Alkitab, merenungkannya, berdoa, berpuasa tidak berbicara kotor, berpuasa tidak berpikiran kotor, dan berpuasa tidak berperilaku kotor, tetapi berbuatlah yang berkenan bagi Allah. Salib ini adalah di atas adalah vertikal, lambang kasih Allah, dan yang sebelah sini adalah horizontal, kasih kepada manusia, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Biarlah kiranya momen masa Prapaskah ini menjadi masa introspeksi, menjadi masa evaluasi, menjadi komitmen bagi kita untuk menjalani hidup ke depan lebih baik lagi.